bahwa doa-doa kita seringkali terhijab, tertutup oleh banyak hal. Salah satu hijab doa, misalnya dalam sebuah hadis disebutkan, semua doa akan terhalang kecuali setelah dibacakan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, salah satu adab dalam berdoa ialah kita selalu membaca salawat kepada Nabi, karena salawat kepada Nabi itulah yang akan menyingkapkan tirai antara bumi dengan langit. Karena Nabilah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Adam diusir dari surga, dan kemudian Adam berdoa. Adam berdoa dengan mengatakan, aku bermohon kepadamu ya Allah, demi hak Muhammad, ampunilah dosa-dosaku. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, mengapa kau sebut nama itu sebelum kau sampaikan doamu? Adam alaihissalam berkata, aku melihat di dalam aras namamu didampingkan dengan nama dia. Di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan nama Allah berdampingan dengan nama Muhammad. Tidak mungkin nama seorang makhluk didampingkan dengan Khalik kalau tidak mempunyai kedudukan seperti itu. Jadi dalam kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah dan Muhammad itu bergandengan tanpa hijab sama sekali. Kalau kata Ahmad itu, salah satu yang menghalangi Ahmad, maksudnya Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah huruf mim. Sekiranya huruf mim pada kata Ahmad itu dihilangkan, maka Ahmad berubah menjadi Ahad, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin al-asiyai ar-radin al-mardiyin al-afdal as-salawatu wa barik alaihim wa afdal barakatuh wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada hari Sabtu pagi ini saya dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Walaupun saya sedang berada dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, dan saya berada tengah-tengah puncak, tapi alhamdulillah Allah dapat menyambungkan silaturahmi kita mulai mungkin pagi ini dan selanjutnya pada acara-acara pertemuan saya dengan saudara. Saya ingin membawa topik pembahasan yang berkenaan dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, seperti saudara ketahui, kita dahulu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang kita sedang berada dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berulang kali Al-Quran mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Inna ilayna iyabahum, kepada akulah mereka itu semua kembali. Dan kalau ada orang yang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kepadanya lah kita semua kembali. Jadi sekarang kita sedang berjalan menempuh perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan melewati berbagai tabir-tabir, penghalang-penghalang. Sesungguhnya Allah itu selalu ada dan selalu dekat dengan kita. Sampai Al-Quran mengatakan bahwa Allah lebih dekat kepadamu ketimbang urat lehermu sendiri. Dan bahwa Allah selalu bersamamu kemanapun kau pergi. Tetapi apa yang sekarang kita saksikan? Kita merasa bahwa
Ada jarak yang jauh antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak merasakan kehadirannya di dekat kita. Kita tidak menyaksikan karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan kita jauh dari Dia? Padahal Dia mengatakan berulang kali bahwa Dia dekat dengan kita, bahwa Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan bahwa kemanapun kamu palingkan wajahmu, kamu akan temukan Dia. Ainama tuwallu fasamma wajah Allah. Kemanapun kamu berpaling, di sana ada wajah Allah. Tapi mengapa kita tidak bisa menyaksikan wajah Allah? Mengapa kita tidak merasakan Ia dekat dengan kita? Itu karena antara kita dengan Allah sekarang berdiri tembok-tembok yang tebal. Berdiri tabir-tabir yang menutupi pandangan kita. Ketika pada satu saat matahari tertutup oleh cahaya rembulan, ketika terjadi gerhana, dan kita tidak bisa melihat matahari lagi, kita tidak mengatakan matahari itu tidak ada. Kita akan meyakini bahwa matahari itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya karena terhalang oleh rembulan. Begitu pula ketika cahaya rembulan tiba-tiba hilang karena bulan bersembunyi di balik awan dan dunia menjadi gelap. Kita tetap yakin bahwa bulan ada di sebelah sana, tetapi bulan itu terhalang oleh awan yang kelabu. Nanti kalau awan itu kita singkirkan, kita akan melihat bulan kembali. Nanti ketika bulan itu sudah bergeser, cahaya matahari bersinar kembali. Begitu pula lah kedudukan Allah dalam kehidupan kita. Allah seringkali hilang dari pandangan kita. Kita tidak menyaksikan kehadiran Allah, apalagi merasakan kedekatannya, karena ada penghalang demi penghalang yang berada antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Sufi menyebut penghalang-penghalang itu sebagai hijab, sebagai tabir. Insyaallah dalam rangkaian pembicaraan kita, mulai pagi ini dan selanjutnya, kita akan membahas tabir itu satu demi satu. Kita akan berusaha untuk menyingkapkan penghalang antara kita dengan Allah itu satu demi satu. Kita akan runtuhkan tembok itu satu demi satu. Sebelum kita menceritakan cara-cara menyingkap tabir itu, saya ingin mengantarkan pembicaraan kita dengan sebuah kisah dari Jalaluddin Rumi atau Jalaluddin Balkhi. Dahulu ada seorang yang berada di atas puncak benteng. Ia sangat kehausan. Di bawah benteng itu, di bawah kastil itu, ada sebuah sungai yang mengalirkan air yang sangat jernih. Air yang dapat diminum dengan segera bagi orang yang kehausan. Tetapi orang yang kehausan di puncak kastil itu, di puncak benteng itu, tidak bisa minum air itu karena ketinggian dia. Dan dia tidak bisa turun dari atas puncak benteng itu. Karena itu dalam keadaan kehausan, dia runtuhkan batu-batu benteng itu satu persatu. Batunya jatuh ke atas air, dan air itu gemercik setiap kali bebatuan itu menimpanya. Kemudian air itu menegur orang yang kehausan. Kenapa kau runtuhkan bebatuan itu? Tidak kau timpakan kepadaku. Lalu orang yang kehausan itu berkata, aku runtuhkan bebatuan karena beberapa hal.
Pertama, gemercik air menjadi musik yang sangat indah bagi orang yang sangat kehausan. Makin banyak ku dengar gemercik suara kamu, makin besar kehausan aku untuk segera menghirup air itu. Bahkan Rumi menggambarkannya dengan sangat bagus. Gemercik air bagi orang kehausan sama seperti berita kedatangan musim semi setelah musim dingin yang panjang. Datangnya suara gemercik air lebih indah daripada berita yang dibawa dari hakim yang menyatakan pengampunan terhadap seorang pendosa. Walhasil saya jatuhkan bebatuan itu karena saya bisa menikmati indahnya gemercikmu, kata orang yang kehausan itu. Dan yang kedua, dengan meruntuhkan bebatuan ini, saya akan makin dekat dengan kamu. Memang betul, ketika satu demi satu batu itu diruntuhkan, ia makin turun dari benteng itu. Dan setelah semua bebatuan itu diruntuhkan, berdirilah sekarang orang yang kehausan itu di tepi air yang jernih, walaupun seluruh tubuhnya tertutup debu-debu. Tapi ketika ia sudah berdiri di tepian air yang jernih itu, ia ragu, ia bimbang. Bertanyalah air itu, kenapa tidak kau segera merapatkan bibirmu kepadaku untuk melepaskan dahagamu? Tapi orang yang kehausan itu berkata, aku malu. Bagaimana mungkin aku merapatkan bibirku dan tubuhku yang penuh debu kepada engkau yang begitu jernih dan bersih, kepada engkau yang begitu suci. Lalu air itu berkata, kalau tidak engkau bersihkan tubuhmu yang kotor dengan aku, maka dengan apa lagi kau bersihkan dirimu? Seperti biasa, cerita Jalaluddin Rumi harus kita renungkan lebih mendalam. Rumi sebetulnya ingin mengisahkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rumi, salah satu, kamu tidak akan bisa melepaskan dahaga kerinduan kamu kepada Tuhan sebelum kamu runtuhkan tembok-tembok yang menjauhkan kamu dari Tuhan. Kamu tidak akan bisa menghirup air yang jernih sebelum kamu jatuhkan bebatuan yang menjadi penghalang antara kamu dengan air itu. Dan salah satu tonggak, kata Rumi, yang harus dijatuhkan supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tonggak kepongahan, tonggak kesombongan. Itulah salah satu tabir atau hijab yang menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tonggak kesombongan, kepongahan, egoisme yang tinggi. Itulah yang harus kita runtuhkan pertama kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima orang-orang yang pongah di hadapannya. Itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada saat yang paling dekat antara seorang manusia dengan Tuhan kecuali ketika dia sujud, kecuali ketika dia bersimpuh meratakan dahinya di atas tanah di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bersujud adalah saat yang paling dekat kepada Allah, karena pada saat itu kepala yang merupakan lambang kepongahan berada di bawah bagian dari tubuh kita yang biasanya menghimpunkan kotoran. Bagian dari tubuh kita yang paling hina kita letakkan di atas kepala yang kita muliakan. Dalam bersujud kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghinakan penghambaan kita di hadapan kebesaran Tuhan. Imam Khomeini mengatakan bahwa kita belum salat dengan betul sebelum kita memiliki dua sifat, yaitu zillatil ubudiyah, yaitu kerendahan kita sebagai seorang hamba, dan yang kedua sebelum kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin.
Saudara, sekali lagi ini sekedar pengantar untuk pembicaraan kita. Insya Allah kita akan lebih banyak berbicara tentang tirai-tirai yang menghalangi kita untuk bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirai-tirai itulah yang menyebabkan kegelisahan, kecemasan, kebingungan, kesedihan, dan penderitaan di dalam hidup kita. Kalau berulang kali kita menangis, merintih pilu, itu sebetulnya karena perpisahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan bergabung kembali dengan Allah, kita akan merasakan ketentraman yang sebenarnya. Dan saya kembali kepada Rumi yang memulai tulisannya tentang petunjuk-petunjuk tasawuf yang berupa kisah-kisah dan puisi yang sangat indah dalam buku Masnawiye Ma'nawi. Rumi memulai dengan sebuah puisi yang kira-kira berarti begini: Bishnei ke بشنوازنای چون حکایت میکند yang kira-kira artinya, dengarkanlah, aku akan kisahkan kepadamu derita seruling bambu yang selalu merintih pilu karena dipisahkan dari rumpun bambunya. Kita adalah seruling-seruling bambu yang terus-menerus merintih, menangis karena berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita sekarang mencoba mendekatkan diri kepadanya dengan meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi kita dengan dia. Ikutilah acara-acara saya berikutnya insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi kita dengan Allah, untuk menyingkapkan tabir-tabir yang menutup pandangan kita dari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi. Saya persilakan. Assalamualaikum Kang Jalal. Waalaikumsalam. Kang Jalal, saya mau bertanya ya, tetap dalam rangka ikhtiar senantiasa berbaik sangka kepada Allah ya, kaitan dengan penjelasan mengenai hijab-hijab gitu ya Kang Jalal. Pertanyaan saya, bagaimana kedudukan doa Kang Jalal? Apakah juga tergantung pada hijab-hijab itu gitu loh? Karena kan kalau mengingat hijab itu betapa lamanya gitu doa kelak akan sampai, tapi kalau ketika membahas sifat Allah Rahman dan Rahim, rasanya secepat kilat gitu loh Kang Jalal. Jadi bagaimana biar saya bisa memahami gitu penjelasan ketika mulai dari sisi yang barusan tadi Kang Jalal jelaskan, ketika kita juga membahas sifat Rahman dan Rahimnya Allah gitu loh Kang. Karena apalagi kalau saya mengingat penjelasan di Al-Quran bagaimana ketika iblis itu meminta permohonan pada Allah, katanya langsung diiyakan oleh Allah tanpa usaha apa-apa gitu mengenai penangguhan dia sampai hari akhirat nanti gitu loh Kang. Begitu saja Kang Jalal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan dengan kisah iblis yang Ibu ceritakan. Memang Bu, di antara doa-doa tawaf saya ialah ada doa yang berbunyi, wahai zat yang memenuhi doa makhluk yang paling terkutuk, maksudnya iblis. Kalau engkau penuhi doa makhluk yang sangat terkutuk, yang dijauhkan darimu, masa engkau tidak berkenan menerima doa orang sepertiku? Betapapun banyak dosa yang teronggok di punggungku, tapi dosa-dosa itu jelas berada di bawah laknat yang ditimpakan kepada iblis. Kalau engkau penuhi doa iblis, mengapa engkau tidak memenuhi doaku? Dan apa doa iblis waktu itu? Iblis berkata, Tuhanku, berilah aku tempo pada sampai hari dibangkitkan nanti. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku tempo sampai hari kiamat. Lalu Allah berikan kepada dia usia yang panjang untuk diberi tempo. Jadi memang betul bahwa doa-doa kita seringkali terhijab, tertutup oleh banyak hal. Salah satu hijab doa, misalnya dalam sebuah hadis disebutkan, semua doa akan terhalang
kecuali setelah dibacakan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, salah satu adab dalam berdoa ialah kita selalu membaca salawat kepada Nabi, karena salawat kepada Nabi itulah yang akan menyingkapkan tirai antara bumi dengan langit. Karena Nabilah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa hadis, ketika Adam diusir dari surga dan kemudian Adam berdoa dengan mengatakan, aku bermohon kepadamu ya Allah, demi hak Muhammad, ampunilah dosa-dosaku. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, mengapa kau sebut nama itu sebelum kau sampaikan doamu? Adam alaihissalam berkata, aku melihat di dalam aras namamu didampingkan dengan nama dia. Di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan nama Allah berdampingan dengan nama Muhammad. Tidak mungkin nama seorang makhluk didampingkan dengan Khalik kalau tidak mempunyai kedudukan seperti itu. Jadi dalam kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah dan Muhammad itu bergandengan tanpa hijab sama sekali. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau kata Ahmad itu, salah satu yang menghalangi Ahmad, maksudnya Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah huruf mim. Sekiranya huruf mim pada kata Ahmad itu dihilangkan, maka Ahmad berubah menjadi Ahad, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya kira pembicaraan kita sudah terlalu simbolis. Tapi kembali lagi, memang doa itu bisa tertutup oleh banyak hijab. Salah satu hijabnya ialah tidak mau membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menggunakan jembatan Nabi yang mulia, karena kita terlalu percaya diri kepada kehebatan kita. Dan kalau kita percaya bahwa kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu bertawasul kepada Nabi, sebetulnya kita sudah memiliki kesombongan yang bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga menjadi tembok yang menghalangi sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan membicarakan hijab-hijab yang menghalangi doa kita sampai kepada Allah. Tapi untuk kesempatan sekarang ini, saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Ana. Tapi karena Allah maha luas kasih sayangnya, betapapun banyaknya hijab kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sering memenuhi doa-doa kita. Betapapun banyak penghalang antara kita dengan Dia, kalau Allah saja bisa memenuhi doa seorang makhluk yang terkutuk seperti iblis, maka Ia pun pasti akan memenuhi doa orang-orang yang kotor seperti kita. Mungkin kotoran kita tidak sampai kepada kotoran yang menimpa iblis, laknatullahi alaih, karena kita bergantung kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin sebutkan bahwa salah satu di antara cara untuk melepaskan diri dari tabir-tabir itu, untuk meruntuhkan tembok itu setelah kita membaca sholawat, adalah bersandar kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar kepada kasih sayang Allah itu akan merobekkan tirai yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya akan besarnya kasih sayang Allah akan meruntuhkan tembok-tembok kesombongan di dalam diri kita. Baik, barangkali ada pertanyaan lain. Saya mau tanya, pengertian atau batasan sombong itu apa? Satu itu. Yang kedua, kenapa justru orang yang berbuat sombong itu tidak sadar? Bahkan orang lain yang mengatakan bahwa orang itu sombong. Itu aja, Ustaz. Sombong itu ialah merasa diri lebih besar dari orang lain. Sombong itu ada 3 rukun kesombongan itu. Satu, orang yang sombongnya. Kedua, orang yang disombonginya, artinya orang yang dijadikan pembanding untuk ketinggian dirinya. Dan yang ketiga adalah apa yang disombongkannya. Jadi kalau ada orang kaya sombong,
itu untuk jadi sombong diperlukan 3 rukun. Satu, harus ada orang kaya yang sombong itu. Kedua, harus ada orang miskin yang kepadanya dia menyombongkan dirinya. Dan yang ketiga, harus ada kekayaan yang disombongkannya. Nah, sombong itu atau takabur atau pongah itu paling tidak ada 3 macam. Satu, takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini takabur yang paling besar, takabur yang paling terkutuk. Misalnya dia merasa bahwa dirinya tidak perlu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia tidak ingin misalnya meratakan dahinya di atas tanah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau merendah di hadapan Allah, padahal Allah Maha Besar. Orang yang membesarkan dirinya daripada Allah itu orang yang takabur, atau orang yang lebih memenuhi kehendak dirinya ketimbang kehendak Allah. Dia sepelekan perintah-perintah Allah, tapi dia dahulukan perintah-perintah dari hawa nafsunya. Itu pun orang yang sebetulnya takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, takabur kepada Rasulullah. Misalnya ia tidak mau menerima perintah-perintah Rasulullah, ia juga tidak mau mengagungkan Rasulullah, ia juga tidak mau baca sholawat dan salam kepada Nabi yang mulia. Itu takabur kepada Rasulullah. Dan yang terakhir yang banyak dilakukan adalah takabur kepada sesama manusia, yaitu misalnya dengan merasa diri besar kemudian merendahkan kehormatan manusia yang lain. Memang betul Pak, karena takabur itu sejenis penyakit jiwa dan penyakit rohani sekaligus. Orang yang takabur itu jarang merasakan bahwa dirinya takabur. Orang lainlah yang biasanya menunjukkan kepadanya bahwa dia takabur. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan membahas takabur ini secara lebih terperinci. Kita akan akhiri dengan doa. Ini dalam kendaraan akan meminta kawan saya untuk membaca Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illa Allah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illa Allah, la maqsuda illa Allah, la ma'buda illa Allah, la matluba illa Allah, la mahbuba illa Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illa Allah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.